Kabarin kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak penunggang asing. Ya, banyak orang yang menduga ya, menganalisa bahwasannya apa yang terjadi pada saat demo rusuh kemarin itu ada campur tangan asing. Begitulah narasi yang beredar. Benar atau tidaknya, faktanya belum terbukti, belum terungkap. Hanya beberapa orang menarasikan seperti itu ya. Bahkan menjurus makar. Tapi itu lagi tadi, faktanya belum jelas. Dan Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti hal itu sebenarnya ketika beliau menyebutkan ada yang menjurus makar dan terorisme. Itu sebenarnya kehati-hatian, kewaspadaan untuk masyarakat dan juga jajaran pemerintahnya agar terus fokus ya memantau bagaimana perkembangan yang terjadi di Republik ini belakangan ini ya. Begitulah menurutnya. Dan itu memang perlulah kalau menurut gua kewanti-wantian, kehati-hatian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi ini ada pandangan menarik ya dari Gus Ulil ya. Kita sedang dalam situasi yang sedih hari-hari ini karena perkembangan politik di negeri ini. Saya terus terang dalam 3, 4, 5 hari terakhir ini ya nengok kiri kanan, ngobrol kiri kanan dan bertemu dengan banyak orang, berdiskusi ya. Dengan satu tujuan sebetulnya, yaitu saya ingin memahami keadaan itu. Apa yang sesungguhnya terjadi pada terutama tanggal yang krusial 28-29 Agustus kemarin itu ya. Apa yang terjadi, baik yang di permukaan maupun di bawah permukaan ya. Dan jujur saja semua narasumber yang saya tanya itu mereka sebetulnya tidak tahu secara persis ya apa yang sesungguhnya terjadi. Karena banyak hal-hal yang tidak masuk akal. Ya tentu di permukaannya semua orang tahu ada kemarahan publik ya. Ada keresahan yang itu sangat valid karena publik melihat perilaku elit yang membuat mereka marah. Dan kemudian mereka mendapatkan pelampiasan dari atau dalam demo-demo terakhir ini. Tetapi kita lihat juga di sisi yang lain ada proses yang begitu masif, sistematis, terstruktur ya untuk melakukan perusakan-perusakan itu. Yang rasanya tidak mungkin itu dilakukan secara spontan ya. Yang membajak demonstrasi yang murni ini ya. Kita tidak tahu itu membajak atau tidak karena istilah membajak ini mungkin perlu kita juga telaah dengan dengan lebih dalam ya. Apakah betul ada pembajakan atau bagaimana? Yang jelas adalah ada dua peristiwa yang bersamaan tapi sebetulnya tidak nyambung pada dasarnya ya. Di satu pihak ada kemarahan yang memang itu valid. Tapi yang kedua ada tindakan-tindakan yang begitu mencemaskan, perusakan-perusakan, bahkan penjarahan kan. Yeah. Yang itu tidak mungkin terjadi dan nyambung dengan kemarahan ini itu. Misalnya ini realitasnya paralel ya. Iya paralel, ada dua realitas. Ada realitas yang paralel tapi tidak nyambung itu. Bersamaan seolah-olah ada kausalitas antara keduanya tapi tidak ada menurut saya. Ya misalnya ya ini beberapa hal yang saya dengar dari berbagai sumber bahwa kemarahan-kemarahan ini itu sebetulnya sebagian saja. Ada sebagian yang lain yang sebetulnya memang ya itu sesuatu yang di style, direkayasa, dimainkan ya untuk tujuan politik tertentu gitu. Sehingga dan itu yang menjelaskan kenapa ada
perusakan-perusakan yang begitu sistematis terjadi dalam waktu yang singkat di beberapa kota di seluruh Indonesia. Dan ada beberapa kejadian yang itu nggak masuk akal, misalnya tidak ada demo tiba-tiba ada kebakaran di suatu kantor polisi misalnya. Itu tidak masuk akal sama sekali kan. Jadi ini kebakaran di Jakarta sini, kantor Gegana. Kebakaran apa dibakar? Nah makanya itu juga istilah yang perlu kita pakai dengan hati-hati itu. Kantor Gegana itu kebakar, tidak ada demonstrasi di sekitar situ dan kebakar. Sesuatu yang menurut saya tidak bisa dijelaskan secara masuk akal ya. Kan biasanya kalau ada perusakan begini mungkin kalau terjadi pada saat ada demonstrasi mungkin orang bisa memahami kaitannya ya. Oh ada demo, orang marah merusak gitu kan. Ada korelasinya. Ini nggak ada demo, nggak ada konsentrasi massa, tiba-tiba ada kerusakan gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini membuat kita jadi bertanya-tanya sebetulnya apa yang terjadi di balik ini semua. Apakah ini bagian dari power struggle di dalam kekuasaan misalnya antara pemain-pemain tertentu itu di satu pihak, atau ada juga ini kan ada juga pihak dari negara, dari pemerintah yang mencoba menjelaskan melalui penjelasan pengaruh asing misalnya, ya kan? Nah, saya juga tidak tahu apakah penjelasan itu valid atau tidak. Tapi beberapa hari terakhir ini ada satu akun yang ini saya duga dikendalikan oleh pihak yang pro Rusia, Cina dan segala macam. Mereka membuat satu narasi yang juga menarik bahwa di balik ini semua ada tangan-tangan asing yang bekerja karena polanya mereka baca sama dengan yang terjadi di Serbia, di negara-negara yang lain kan, yang disebut dengan pola revolusi warna, ya kan, color revolution itu terjadi di Ukraina, di beberapa negara Asia, Eropa Tengah ya. Jadi, jadi di tengah-tengah informasi yang berseliweran seperti ini, memang kita harus hati-hati membaca keadaan ini ya. Jelas ada kemarahan publik, tapi di balik itu kita tidak tahu sebetulnya ini ada apa ini. Secara domestik ada apa, secara global ada apa. Yang jelas informasi itu berseliweran di banyak platform, di banyak percakapan yang kita lakukan dengan berbagai kalangan ya. Ya saya tanya kiri kanan ya mendapatkan informasi yang macam-macam ya. Ya intinya menurut saya sekarang ini kita harus hati-hati lah ya menjelaskan keadaan seperti ini. Tidak bisa kita naif mengatakan bahwa ini adalah murni kemarahan publik karena ada suatu masalah di negara kita sehingga ada ini, ada itu, ada itu. Benar, itu hanya satu sisi saja. Ada sisi-sisi yang lain yang mungkin kita tidak tahu. Power struggle itu seperti ya, power struggle ada. Saya juga tidak menafikan bahwa dinamik geopolitik global jelas ada. Jelas ada menurut saya ya. Dan Indonesia jadi battleground untuk itu. Ya, perebutan pengaruh itu. Jelas itu. Ya, jelas dalam pengertian Indonesia salah satu titik penting di dalam pertarungan geopolitik global saat ini. Kan kita ketika menjelaskan hal-hal seperti ini kan kita memang tidak bisa membuat hubungan yang sifatnya itu kausatif ya, sebab akibat. Ada begini maka muncul begini, tidak bisa. Yang ada itu kita melihat sekuensi peristiwa itu. Jadi ada sekuensi peristiwa tertentu yang membuat kita berpikir, oh ini ada apa sebetulnya. Ya. Misalnya, ya secara global misalnya move Pak Prabowo untuk mulai masuk ke dalam blok baru, ya, blok geopolitik baru, BRIC misalnya. Itu menurut saya sesuatu yang jelas menimbulkan dampak
kepada pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai move seperti ini. Makanya ketika setelah selesai Pak Prabowo mengurus keadaan domestik dan dia buru-buru pergi ke Beijing ya, menurut saya itu sekuensi peristiwa yang juga menurut saya menarik. Padahal Pak Prabowo sudah ketinggalan event utamanya, yaitu pertemuan SCO, Shanghai Cooperation Organization. Tapi dia ngejar peristiwa yang lain yang tidak kalah simboliknya, yaitu Cina memperingati 80 tahun kemenangan atas agresi Jepang dan melawan kaum fasis itu. Jadi simbol yang kuat ya. Sangat kuat sekali itu. Apalagi di situ ketemu dan dia tampil di kota terlarang itu. Di salah satu balkon di situ bersama Putin, Modi dan Xi Jinping Kim Jong-un juga ya. Jadi ini bagi saya sekuensi peristiwa yang jelas tidak sederhana impact-nya ini secara global ya. Secara global gitu. Indonesia ini sedang mengarah kemana? Apakah menguntungkan aktor-aktor global tertentu atau tidak? Move ini gitu. Nah, kalau misalnya move Indonesia ini mengancam kepentingan-kepentingan global yang sudah mapan selama ini, mereka tentu tidak bisa tinggal diam karena Indonesia punya peran yang penting. Jadi ya mungkin saja kita tidak tahu, karena saya dulunya tidak terlalu suka dengan pembicaraan seperti ini, Didit. Karena ini kan berbau teori konspirasi ya. Tapi perubahan dalam diri saya terjadi. Tapi enak juga. Tapi kok nyambung lama-lama makin dekat dengan perubahan besar dalam diri saya terjadi ketika pemerintah Trump di Amerika membubarkan USAID. Dan sejak itu kemudian memang ya terbongkar banyak hal kan. Jadi hari-hari ini Trump sedang melakukan langkah politik yang amat berani, yaitu dia mau melakukan langkah hukum terhadap George Soros kan. Melalui satu mekanisme undang-undang yang ngeri itu. Undang-undangnya namanya RICO. Undang-undang untuk menangkap seseorang karena terlibat di dalam organisasi pemerasan. Itu RICO Act itu adalah undang-undang racketeering saya lupa singkatan penuhnya. Organisasi pemerasan. Pemerasan. Ya. Ngeri banget karena ini bukan memang organisasi debt collector kan, beda kan? Ya semacam pemerasan, tapi ini untuk tujuan politik ya. Nah, saya ketika peristiwa-peristiwa global seperti di Amerika terjadi, kemudian saya berubah pikiran. Dulunya saya nggak terlalu suka dengan penjelasan-penjelasan yang sifatnya seperti ini, tapi melihat perkembangan saat ini ya, saya jadi berpikir ulang ya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh sejumlah pihak dan sudah saya dengar lama sebetulnya tentang peran George Soros, peran ini, peran itu, dulunya nggak pernah saya perhatikan. Dulu yang ngomong tidak kurang dari Mahathir Mohamad loh. Ya kan? Mahathir ngomong secara jelas dalam pidato berkali-kali. Ya saya dulu nggak pernah mendengarkan itu. Saya juga membaca dalam sumber-sumber yang lain. Tidak mendengarkan dan menikmati kan. George Soros ini dulu kan. Tapi melihat perkembangan dan sekuensi peristiwa. Kebenarannya makin dekat. Ya saya sekarang berkesimpulan bahwa boleh jadi ini salah satu penjelasan. Kenapa ada kejadian seperti ini, seperti itu. Di negara kita termasuk. Iya. Jadi sekarang kalau dulu itu dianggap klise kali ya. Kayak dulu Bung Karno ada nekolim, kekuatan nekolim, kekuatan asing itu kan dianggap klise atau mencari kambing hitam gitu kan. Tapi lama-lama kok bener juga kambingnya bukan hitam juga nih. Jadi sekarang ini menurut saya ada menjelaskan peristiwa seperti kemarin itu menurut saya memang ya tidak bisa hanya dari satu pendekatan saja ya. Saya kira pendekatannya banyak itu. Jadi kemarahan publik itu jelas, dan itu jelas ya kita setuju bahwa kemarahan ini harus didengarkan oleh pihak-pihak yang terkait ya, harus didengarkan.